Ya. Aparat. Tapi Bang, tapi kan kalau misalkan memang cowoknya selingkuh, udah nggak punya apa-apa, selingkuh kalau misalkan perempuan ngomong gini, kamu tuh udah sakitin aku ya, udah kamu nggak punya duit, semuanya aku, apakah itu cuma termasuk KDRT? Masuk banget. Ini kan pengalaman pribadi beliau. Diambil mobil ya kan di tengah jalan. Tapi yang jadi dia jadi kaya raya dan dia jadi sabar dan ujiannya itu yang terjadi. Nah, jadi apapun pendapatannya, yang penting barokah. Harusnya tiru Bang Nazar. Dihina, dipermalukan, tapi dia tetap sabar. Hanya doa yang membuat dia makin sukses. Amin. Jangan pergi marah, dipukul, ditonjok, gitu ya kan? Betul nggak kira-kira gitu? Amin. Oke, kalau menurut Abang ini pada akhirnya kasusnya akan seperti apa, Bang? Saya coba ya, kita mau coba ini, coba kita uji dulu secara hukum. Apakah yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan ini bisa kuat gitu. Alhamdulillah kalau misalnya nanti di pra-peradilan, kemudian hakim menyatakan inilah jalan terbaik melalui restoratif justice. Nah, tapi kalau tidak, mereka harus berbesar hati untuk melanjutkan perkara ini. Bang, kan Karena udah biaya yang dicabut. dikeluarkan untuk... Bang, kan udah dicabut, kok masih diteruskan ke pengadilan? Nah gini, biaya yang dikeluarkan oleh Polres, ya mulai dari pemberkasan, memanggil saksi ahli, semua itu tidak sedikit. Sampai rumahnya di itu ya Bang? Di polis lain. Di polis lain ya. Nah, tapi kalau ketika dicabut, itu tidak ada penggantian biaya dari pelapor kepada negara. Nah, jangan sampai ini menjadi presiden yang kurang baik, sehingga setiap melapor cabut semua lapornya. Kecuali dia ada perubahan, misalnya lu boleh cabut tapi bayar denda kepada negara. Karena dalam putusan pengadilan, kalau perdata itu atau pidana itu ada denda. Membayar uang perkara, misalnya 2 juta, 3 juta. Ini kan tidak terjadi dalam restoratif justice ini. Ya, Bang, saya masih bingung. Ketika laporan dicabut masih bisa diteruskan? Upaya-upaya hukum itu ada. Misalnya ada komplain dari masyarakat melalui namanya badan atau lembaga peradilan. Iya. Nah, kalau kita menganggap itu melukai, merusak atau mencederai nilai-nilai keadilan sosial, keadilan hukum masyarakat, bisa siapa saja. Baik Farhad Abbas, abang-abang di sini melalui lembaga sosial atau pribadi bisa melakukan satu gugatan pra-peradilan agar kasus ini jangan dihentikan dan tetap dilanjutkan. Bisa. Oke, tapi sampai dengan sekarang masih belum ada gugatan dari pihak Lagi luar ya? saya dengar lagi dipersiapkan oleh satu lembaga, mereka sudah menanyakan kepada saya bilang sah-sah saja. Artinya begini, bukan untuk mengganggu jalan kinerja daripada pihak kepolisian, tapi agar nanti menjadikan kayak jurisprudensi gitu. Jadi polisi setiap ada orang melapor, ditangkap, dikeluarin lagi, baru bebas seenaknya aja bisa. Oke, jadi maksudnya supaya nanti di pra-peradilan, supaya hakimlah yang menentukan akhirnya adalah restoratif justice atau tidak atau gitu ya? lanjut, itu Oke, aja. baik. Kita punya satu artikel yang satu ini dari seorang Farhad Abbas. Statement berikutnya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar damai. Farhad Abbas dipikir polisi punya kalian. Nah itu gimana Bang? Ya gini, saya ngelihat ya, suasana kepolisian itu adalah wartawan yang simpatik gitu. Memang polisi itu adalah rumah media, rumah Indonesia, rumah masyarakat, rumah hukum lah. Nah jadi ketika dia datang melapor, polisi bekerja baik. Kalau cuma laporan-laporan biasa aja, nggak akan mungkin secepat itu. Bisa orang bisa berbulan-bulan baru bisa dapat panggilan, harus saksi. Ya. Berarti kan serius gitu. Nah tapi mereka juga jangan orang baru ditahan, langsung keluarin. Bahkan saya dengar, si Lestinya nggak mau keluar meninggalkan kantor polisi. Bahkan kalau perlu boleh bersama. Kan dari awal saya katakan. Tahu dari mana itu Bang sebentar? Ya saya dapat informasi dengan teman-teman media. Harusnya kalau Lesti orang yang baik, suaminya dia di penjara, dia mau menggantikan suaminya. Kalau Bilar di penjara baik, orang baik, istrinya di penjara. Ini dari awal kalimat-kalimat saya. Tidak akan mungkin seorang Lesti akan membiarkan suaminya masuk penjara hanya gara-gara emosi sesaat. Yang mungkin ini merupakan kebiasaan mereka melakukan keributan-keributan kecil. Gitu. Mungkin. Nah, sehingga ketika itu terjadi, nah, akhirnya orang berpikir, oh iya ya, benar gitu. Rasa sayang itu lebih ada gitu, lebih ada. Artinya, tapi kalau menurut saya sih, kalau saran saya, kalau ada betul-betul pemukulan, ya udahlah, bolehlah Bilar nggak usah masuk penjara. Tapi saya sarankan bercerai saja gitu.